Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Fikriansyah dengan NIM 20070548. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang software sosial. Apa sih itu software sosial? Secara umum, software sosial ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk orang bersosialisasi atau berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini biasanya mencakup aplikasi. Kalau aplikasi seperti apa? Seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, Twitter, atau sekarang yang sudah berubah jadi X. Nah, yang memungkinkan pengguna terhubung satu sama lain dan berkolaborasi satu sama lain di dalam satu view. Software sosial ini memiliki beragam bentuk. Nah, dan fungsi dari jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram hingga platform kolaborasi seperti Slack dan Microsoft Teams. Selanjutnya, setelah kita melihat apa sih itu software sosial secara umum, kita akan lihat. Nah, dikarenakan saya di sini akan membahas 3 poin tentang software sosial. Selanjutnya, yang pertama kita akan melihat content creation. Content creation ini adalah proses pembuatan berbagai jenis konten, mulai dari teks, gambar, video, hingga audio yang bertujuan untuk menarik perhatian dan memberikan nilai tambah kepada audiens. Konten ini bisa berupa artikel blog, video, infografis, ebook, podcast, dan lainnya. Biasanya kalau kita bilang kita mau buat konten, pasti orang ngehnya langsung ke konten video. Nah, jangan salah, seperti teks juga. Seperti teks yang tadi saya sebut, artikel blog itu berupa konten teks. Bahkan kalau kita mengisi informasi di website, itu konten juga namanya, konten teks. Selanjutnya kita akan lihat tujuan dari kita buat konten ini. Tujuan utama dari content creation adalah memberikan informasi, edukasi, hiburan, atau inspirasi kepada audiens. Konten yang baik akan membantu brand atau bisnis membangun hubungan jangka panjang dengan audiens, meningkatkan kepercayaan, dan mengedukasi mereka tentang produk atau layanan. Nah, semua orang kalau mau buat konten, maupun blog atau video atau feed, reel gitu, yang tentunya kalau udah feed, konten teks, kalau reel mungkin konten video, gitu-gitu, maka tujuan utama orang itu pasti kontennya banyak yang nonton atau yang sukai. Gimana sih cara membuat itu? Maka kita harus berpikir tentang harus mengetahui tentang konten apa yang kita buat dan kepada audiensnya siapa. Nah, selanjutnya kita akan melihat keahlian apa yang kita butuhkan untuk bisa membuat konten kita menjadi banyak yang tonton, banyak yang sukai. Selanjutnya ada keahlian yang dibutuhkan untuk membuat konten. Di sini saya buat 3 poin, sebenarnya banyak kalau kita search, kalau kita cari. Di sini cuma saya buat 3 aja, karena mungkin ini yang paling umum sebelum poin-poin selanjutnya. Yang pertama ada kreativitas dan kemampuan menulis. Kreativitas kita dalam sebuah konten mungkin kunci utama. Kalau kita gak ada kreativitas, konten kita mungkin tidak menarik ya bagi orang lain. Kreativitas itu kunci dalam membuat konten dan kemampuan menulis. Kalau ini kontennya teks. Selanjutnya ada pengetahuan tentang desain grafis ataupun videografi. Mungkin ini kita akan cari preferensi sebelum membuat konten, memperluas pengetahuan kita tentang konten apa yang kita buat. Biasanya kalau konten berupa feed,
kita harus cari pengetahuan dulu sekarang di internet, desain yang gimana yang paling banyak orang lihat, yang paling banyak orang sukai. Itu juga dengan videografi. Cara ambil videonya yang gimana biar banyak nanti kontennya banyak orang nonton. Itu yang kita harus kuasai. Yang ketiga, ini kita perlu riset juga tentang konten yang kita buat, tentang pemahaman tentang audiens dan strategi pembuatan konten. Kita harus tahu. Nah, sebelum membuat konten, konten ini siapa yang akan nonton? Nah, kalau konten ini ya akan nontonnya anak-anak, pasti kita akan membuat konten tentang misalnya yang lagi banyak sekarang di YouTube, konten mobil-mobilan gitu, konten mobil truk kecil gitu jalan, buat itu audiensnya yang ditargetkan ke anak-anak. Nah, kalau kita buat konten khusus orang belajar, maka materi apa yang kita bahas supaya orang itu gimana cara pembawaan materi kita supaya orang yang nonton tidak bosan dan mudah memahami. Eh, Nanti ada bidangnya lagi. Kalau pembelajaran misalnya eh, mau beri belajar ke orang lain tentang apa, tentang ngoding lah, tentang cara nulis artikel, cara apapun itu, kita harus menarik dalam pembawaan materinya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke poin kedua. Itu ada digital marketing. Digital marketing ini sebenarnya, coba kita baca dulu. Digital marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media digital dan platform online untuk mempromosikan produk, layanan, atau brand. Fokusnya adalah menjangkau audiens secara online melalui berbagai saluran digital seperti mesin cari, media sosial, email, website, dan iklan online. Digital marketing ini, kalau dulunya orang mempromosikan secara mudah, saya jelaskan, kalau dulunya orang mempromosikan bisnisnya dengan brosur, dengan apapun itu, maka sekarang kita boleh mempromosikan bisnis kita itu dengan berbentuk digital. Seperti apa? Seperti kita membuat video reel, TikTok, video TikTok. Sekarang kalau TikTok banyak kali yang nonton tentang masalah mempromosikan produk. Karena saya lihat juga kemarin ada beberapa FYP ke saya, ada yang mungkin nggak ada yang beli kalau dia jualan, nanti di up videonya ke TikTok itu banyak yang beli. Segitukah pengaruh, segitu besarnya pengaruh tentang digital marketing. Nah, apa sih tujuan dari digital marketing? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Adapun tujuan digital marketing adalah untuk meningkatkan visibilitas, menarik pengunjung, mengonversi mereka menjadi pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Ini mencakup berbagai strategi yang terintegrasi untuk membangun kehadiran online yang sangat kuat. Digital marketing ini mungkin untuk di era sekarang, era Indonesia sedang mengadopsi teknologi secara besar-besaran. Indonesia sekarang kalau nggak salah saya sudah uh, teknologinya sudah 4.0, maka yang pastinya Indonesia sudah mengadopsi teknologi secara besar-besaran. Bahkan mau naik ke 5.0 kalau nggak salah saya, yang sering disebut dengan masyarakat 5.0. Karena hampir semua masyarakat Indonesia itu menggunakan digital. Nah, tidak salah kalau kita promosikan barang kita dengan digital, bahkan itu sangat-sangat bagus. Efeknya sangat-sangat dahsyat sekali kalau kita lihat di konten-konten yang udah orang promosikan tentang marketingnya dia, bisnisnya dia, atau orang lain, itu sangat-sangat besar sekali efeknya. Sekarang kita akan lihat komponen utama
untuk digital marketing. Nah, di sini saya ada 3 poin komponen untuk digital marketing. Yang pertama ada search engine optimization atau SEO, mengoptimalkan website atau konten agar mudah ditemukan di mesin pencari. Ini seperti apa? Kalau saya jelaskan secara singkatnya, SEO ini dia bisa mempromosikan konten kita langsung di pencarian paling atas. Misalnya kita buka Google kan search engine Google. Itu waktu kita buka, kita klik aja satu huruf ataupun key-nya dari konten kita, langsung tampil paling atas. Kalau nggak salah saya, SEO ini berbayar. Selanjutnya ada poin kedua, ada pay per click. Dia menggunakan iklan berbayar untuk mendapatkan pengunjung. Sekarang banyak aplikasi yang menggunakan iklan berbayar seperti Instagram, TikTok. Kita bisa beli mereka itu untuk banyak yang tonton. Kita bisa beli iklan ke mereka bahwa konten kita tolong diiklankan, kita bayar mereka. Nanti konten kita akan ditampilkan di semua yang nonton TikTok akan lewat di HP mereka. Ini berbayar. Selanjutnya ada content marketing. Pembuatan konten yang relevan untuk menarik dan mempertahankan audiens. Content marketing ini sangat penting. Ketika kita sudah rame di satu konten, misalnya kita bahas tentang konten penjualan, untuk mukbang itu, nanti kita promosikan warung yang kita buat konten itu. Kalau orang sudah suka, maka kita harus konsisten untuk membuat konten tentang itu dan kita riset audiens, apakah audiens itu akan bosan dengan konten kita atau akan risih nanti kalau konten kita itu aja. Makanya itu perlunya untuk riset audiens. Kita lihat ke poin selanjutnya, ada social media marketing. Mungkin yang kita bahas 3 poin ini yang di atas, 3 poin besar ini yang di atas tadi, yang sudah kita bahas, tidak jauh beda dari semua ini. Yang ketiga ini social media marketing, tetap dalam social media. Namun ini berbeda. Perbedaannya ada di setiap definisi yang saya bahas di dalam video ini. Social media marketing adalah cabang dari digital marketing yang fokus pada platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan TikTok untuk mempromosikan produk, membangun brand, dan berinteraksi dengan audiens. Sebenarnya yang saya sebutkan di atas tadi, seperti mempromosikan barang di Instagram, Instagram itu kan sosial media untuk orang yang biasanya digunakan berinteraksi, membuat video. Itu dia bisa kita buat untuk mempromosikan bisnis atau brand kita melalui reel Instagram. Itu yang disebut dengan social media marketing. Apapun itu, seperti TikTok, Facebook, itu banyak sekali yang kita lihat orang membuat konten promosi melalui sosial media. Dan efeknya gak main-main. Sosial media sekarang, kalau sekarang mungkin banyak yang nonton TikTok mungkin, itu besar sekali efeknya kalau konten kita banyak muncul di orang-orang. Selanjutnya kita akan melihat apa tujuan dari sosial media. Tidak lain, tujuan sosial media marketing adalah untuk membangun hubungan langsung dengan audiens, menciptakan kesadaran merek, dan meningkatkan keterlibatan engagement melalui konten yang menarik. Selain itu, sosial media marketing membantu dalam membangun komunitas di sekitar brand atau bisnis. Seperti yang kita lihat sekarang, seperti mungkin yang e-commerce,
sudah menggunakan teknik ini, teknik yang seperti Shopee sudah live untuk membangun hubungan langsung dengan audiens. Mereka berjualan, audiens yang ingin membeli bisa bertanya langsung kepada yang live. Nah, itu salah satu hubungan antara audiens dan penjual. Itu sangat bagus. Kalau sosial media mungkin TikTok, sekarang banyak kali yang jualan kayak itu. TikTok, gitu juga kayak saya bilang tadi, orang jualan seperti live gitu, nanti ada keranjangnya, keranjang kuningnya, yang mana ingin mau beli, nanti apa yang perlu ditanyakan langsung ke penjualnya, langsung ditanyakan. Itu salah satu tujuan dari sosial media marketing untuk meningkatkan hubungan antara audiens sama penjual. Nah, selanjutnya kita akan lihat strategi yang biasanya digunakan untuk sosial media marketing. Yang pertama mungkin ada organic posting, membuat konten menarik yang diposting tanpa biaya iklan. Yang kedua ada paid social ads, menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas atau target yang spesifik. Yang ketiga ini yang sering digunakan mungkin oleh pembisnis atau perusahaan-perusahaan, itu influencer marketing, bekerja sama dengan influencer untuk memperkenalkan produk kepada pengikut mereka. Organic posting ini mungkin bisa berguna, sangat berguna untuk orang yang lagi membangun usaha, lagi membangun bisnis. Itu sangat berguna dengan dia membuat konten yang menarik perhatian orang, lalu diposting di sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook. Itu ketika orang banyak yang nonton, nanti ada orang yang beli. Segitukah dahsyatnya sosial media. Sekarang banyak kali yang kita lihat, seperti kemarin ada FYP sama saya lewat video TikTok yang bapaknya jualan balon di samping jalan. Ketika ada orang rekam dari jalan, lihat bapak itu hujan-hujanan jualan balon, gak ada yang beli. Ketika video itu FYP, banyak yang nonton, banyak yang sukai, banyak yang komentar. Lalu besoknya habis jualannya bapak itu, karena dibeli oleh orang yang tonton TikTok. Kayaknya dahsyatnya saya bilang pengaruh dari sosial media marketing. Selanjutnya ini berbayar. Mungkin kita untuk menjangkau audiens kita yang lebih luas, dan kita bayar, kita bisa bayar seperti saya tahu IG, kita bisa untuk mempromosikan konten kita di IG dengan cara membayar IG, lalu konten kita jangkauannya lebih luas untuk dilewatkan kepada orang-orang yang lagi pakai IG. Nah, seperti TikTok ada yang kayak gitu juga. Selanjutnya ini biasanya sering digunakan oleh pembisnis ya, pembisnis yang modalnya banyak untuk menyewa influencer mempromosikan bisnis mereka untuk kepada pengikut-pengikut influencer itu. Itu banyak sekali yang kita lihat sekarang, dan itu banyak yang kita lihat berhasil. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari 3 poin yang saya bahas ini. Yang pertama ada content creation, adalah proses pembuatan konten untuk berbagai tujuan edukasi, informasi, hiburan yang menjadi fondasi dari banyak strategi pemasaran digital. Kita membuat konten untuk berbagai tujuan, maupun tujuan itu edukasi, mau tujuan itu informasi untuk kita bagikan ke orang-orang, mau tujuan itu hiburan, terserah.
Penting nanti ada terselip apa yang mau kita jualan. Karena sekarang lagi kita bahas tentang digital marketing. Kak, tidak jauh dari marketing, dari kak bisnis, penjualan. Nah, selainnya ada digital marketing adalah masalah strategi pemasaran menyeluruh menggunakan berbagai platform online termasuk mencari email, media sosial dan iklan media iklan digital. Itu sudah saya bahas tadi. Banyak sekali iklan yang digital yang bisa kita bayar untuk buat konten kita di aplikasi tersebut banyak yang nonton. Selanjutnya ada social media marketing, salah satu bagian dari digital marketing yang khusus berfokus pada media sosial untuk membangun hubungan dengan audiens dan memperkenalkan produk atau layanan. Mungkin ini social media marketing ini fokus pada media sosial yang ramai orang pakai untuk membangun hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, singkatnya seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.